Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dikarenakan wali kelas 5 tidak dapat hadir, makanya di sini Ibu akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap antara kelas 4 dan kelas 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dahulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Nah, jadi untuk hari ini materi kelas 4 yaitu perubahan wujud benda. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Ya, Sri, apa? Berubah dia, Bu. Apanya yang berubah, Sri? Misalnya dari benda cair ke padat gitu, Bu. Terjadinya suatu perubahan wujud benda. Oke, nah jadi perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan salah satu bentuk menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik dari ukuran, dari apa? Ukuran terus bentuk terus warna dan aroma. Nah, apa aja tuh perubahan wujud benda contohnya? Dari cair jadi padat. Mencair, memadat, menyublim, menguap. Nah, jadi perubahan wujud benda itu ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada mengembun, iya, ada menyublim, ada mengkristal. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua ya? Jelas. Nah, di sini untuk lebih memperdalam materi kita yaitu tentang perubahan wujud benda, di sini Ibu akan di sini kita akan menguji coba karakteristik dari benda cair. Nah, udah bawa perlengkapannya? Sudah, Bu. Oke, nah di sini dipahami apa dahulu karakteristik benda cair. Nah, di sini silakan kalian menguji coba. Setelah itu nanti hasilnya dibuat ringkasan, ditulis di sini dan dipresentasikan ke depan. Mengerti? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu mau beralih ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Oke, kelas 5. Di sini materi kita hari ini apa? Tentang lagi nanti suaranya ya. Bu air. Oke, kelas 5. Di sini materi kita hari ini yaitu tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan rumenansia. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu hewan rumenansia? Nggak tahu, Bu. Nah, hewan rumenansia itu contohnya adalah sapi. Nah, sapi ini dia sapi. Nah, ada yang tahu nggak organ pencernaan pada sapi itu apa aja? Retikulum. Coba dibaca ini apa aja organ pencernaan pada sapi? Oh, sama ya. Yang pertama ada gigi. Gigi. Apa dia? Gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk menggerut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Oke, baik. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang organ-organ pencernaan pada sapi. Nah, tadi kan dijelaskan ada namanya lambung sapi. Nah, lambung sapi dia terbagi menjadi 4. Coba apa aja itu? Retikulum, omasum, abomasum, rumen. Nah, jadi lambung sapi itu ada rumen, ada omasum,
abomasum, dan retikulum. Nah, ini dia. Coba perhatikan gambar ini ke depan. Nah, perhatikan rumen. Ini dia rumen. Rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Paham? Paham. Yang kedua ada retikulum. Nah, di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke abomasum. Nah, ini dia abomasum. Omasum maksudnya. Nah, omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, paham? Paham. Nah, di abomasum ini, disinilah inilah yang dinamakan lambung sapi yang sesungguhnya. Di sini makanan dicerna oleh bantuan enzim Nah, selanjutnya yaitu abomasum. Nah, abomasum inilah yang disebut sebagai lambung sapi yang sebenarnya, yang dimana makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, paham dengan bagian-bagian lambung dan fungsinya? Paham, Bu. Oke, coba perhatikan. Nah, jadi untuk tugasnya silakan gambar lambung sapi beserta nama-namanya serta fungsinya yang telah Ibu sebutkan tadi. Bisa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Jangan ngomong aja. Bagaimana untuk kelas 4? Sudah siap tugasnya? Nah, silakan dipresentasikan ke depan agar semuanya mengerti. Jawab yang ini kan, Bu? Ya, silakan. Sampai yang bawah dijawab. juga? Ya. Soal pertama, menurut kalian apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca, dan wadah transparan? Ya, menurut saya terdapat perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas, dan wadah transparan, di mana bentuk benda cair mengikuti bentuk tempat atau wadahnya. Nomor 2, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Jawabannya, air tidak memiliki bentuk yang tetap karena dia akan mengikuti wujud dari wadah benda tersebut. Nomor 3, apakah volume air akan berubah-ubah? Ya, volume air akan berubah-ubah mengikuti wujud benda yang ia tempati. Nomor 4, menurut pendapat Anda, beras atau pasir termasuk cairan atau padatan? Beras atau pasir merupakan bentuk benda padat. Oke, terima kasih. Nah, oke, udah paham semuanya tentang perubahan wujud benda? Paham, Bu? Nah, setelah ini coba dibaca-baca kembali bukunya agar lebih memperdalam materi ya. Baik, Bu. Tiga. Bagaimana? Sudah selesai kelas 5? Sudah, Bu. Ini gambaran saya. Nah, selanjutnya dipresentasikan ke depan ya. Apa saja? Nah, di sini tuh ada namanya retikulum. Dia berwarna merah. Kalau di gambar yang di buku ya, Bu. Retikulum itu fungsinya itu terjadinya makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Selanjutnya di sini ada abomasum. Abomasum digambar berwarna kuning. Soalnya saya nggak punya pulas, Bu, lupa bawa. Jadi saya kasih tahu aja, abomasum itu fungsinya makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum tersebut. Nah, oke, bagus ya. Bertepuk tangan. Nah,
Jadi itulah materi kita tadi tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan rumensia. Oke, untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, jadi kita cukupkan materi kita sampai di sini. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan kembali? Gak ada, Bu. Udah paham semua ya tentang materi hari ini? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Silakan pulang ke rumahnya.